Sebuah dokumen rahasia yang diduga bocor dari Dewan Keamanan Federasi Rusia melaporkan bahwa Presiden RRT Xi Jinping pernah mempertimbangkan pengambil alihan total Taiwan pada musim gugur tahun ini untuk melancarkan upayanya meneruskan jabatan sebagai pemimpin Tiongkok. Tapi kesempatan menyerang Taiwan menjadi kecil setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina. 有关于这个文件，我不确定这个是不是事实。不管中国是不是要攻击我们，或者是什么时候要攻击我们，我们随时随地都要做好自我防卫的准备。 Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan Xi sedang memperkuat fondasi kekuasaannya dan tidak lagi menyembunyikan ambisinya. Maka Taiwan dan Jepang seharusnya memperkuat kerjasama dalam melindungi keamanan Taiwan. Menlu Joseph Wu menekankan Taiwan selalu mengandalkan kekuatan sendiri dalam pertahanan negara, juga mendapatkan dukungan penjualan alutsista Amerika. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan pengepakan 2.400-an kardus sumbangan bantuan kemanusiaan dari rakyat Taiwan yang siap-siap dikapalkan mulai tanggal 17 untuk diserahkan kepada warga Ukraina melalui Slovakia. 16 Maret, Taiwan melaporkan 3 kasus lokal dan 87 kasus impor COVID-19, termasuk 11 dari Korea Selatan. Pada saat pandemi global perlahan-lahan mereda, penyebaran di Tiongkok menjadi semakin serius. Banyak kasus positif dilaporkan di Changchun, Jilin, dan Shanghai. Jumlah kasus di Shanghai melonjak dari 15 menjadi 400-an per hari. Banyak layanan jasa dihentikan, sebagian sekolah ditutup, dan warga harus memiliki bukti hasil tes PCR untuk bisa keluar masuk kota. Lonjakan kasus tinggi juga tercatat di Provinsi Jilin di Timur Laut. Jumlah kasus positif total di 2 kota terbesar yakni Changchun dan Jilin mendominasi 3/4 dari kasus total di Tiongkok. Pemkot Changchun telah memerintahkan warga untuk menetap di rumah dan untuk sementara melarang warga asing untuk masuk. Sementara Pemprov mengikuti pola kota Wuhan mulai membangun rumah sakit modular sebagai lokasi pengobatan terpadu. Di lain pihak, Shenzhen yang berdekatan dengan Hong Kong dengan kondisi penyebaran cukup serius juga memberlakukan kebijakan lockdown sejak tanggal 13. Maret hingga April setiap tahun adalah waktu migrasi kembali ke utara bagi kupu-kupu ungu Euplea di Taiwan. Salah satu rute yang ditempuh adalah bagian Yunlin-Linnei di Jalan Tol nomor 3 yang sejak tanggal 15 pagi telah terdata berkisar dari 250 sampai 687 ekor per menit. Agar laju kendaraan tidak memengaruhi rute, lajur luar dan bahu jalan tol bersangkutan untuk sementara ditutup. Biro Jalan Tol menerangkan, seiring terus meningkatnya jumlah kupu-kupu yang bermigrasi, jaring pelindung setinggi 4 meter dan sepanjang 1.100 meter telah didirikan di 4 rute hasil penelitian pakar, di mana kupu-kupu akan melintasi jalan tol. Diperkirakan migrasi besar gelombang berikutnya akan terjadi di sekitar hari Cengbeng 5 April. Pengguna jalan diingatkan untuk mengemudi dengan kecepatan normal untuk tidak mengusik atau membahayakan kupu-kupu. Kota Kiev tanggal 15 kembali mengalami serangan udara dari pasukan Rusia. Banyak apartemen dan kereta bawah tanah kena bom, mengakibatkan 4 orang meninggal. Menurut pihak Ukraina, pasukan Rusia telah semakin dekat. Jam malam sepanjang 35 jam mulai diberlakukan di Kiev pada pukul 20 malam. Ukraina juga mengumumkan pasukan Rusia berusaha mengontrol Mariupol pada tanggal 14 tapi berhasil dimundurkan. Berdasarkan foto satelit, kebakaran dan bangunan rusak terlihat di banyak tempat di Mariupol, sementara pertempuran sengit tampak berlangsung di sebuah jembatan di Irpin. Wakil Wali Kota Mariupol mengatakan sebuah rumah sakit telah dikuasai pasukan Rusia. 400-an dokter dan pasien kini bagaikan sandera, sementara jumlah korban tewas akibat perang telah melampaui 2.500 orang. Perundingan perdamaian terbaru telah dijadwalkan tanggal 16. Penasihat Kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak menyatakan melalui Twitter masih ada kontradiksi pokok tapi ada ruang kompromi. Rusia sementara itu mengumumkan sanksi dan larangan masuk Rusia bagi 13 pejabat tinggi Amerika, termasuk Presiden Joe Biden dan Menlu Antony Blinken.